Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sofi Wijayanti dari kelompok 1 Ilmu Kalam yang sekaligus akan menjadi moderator dalam kegiatan presentasi pada hari ini. Kerangka pikir kalam klasik dan pokok-pokok pemikiran teologi Khawarij. Table of Contents: 1 pengertian, 2 latar belakang, 3 doktrin, 4 perkembangan, dan 5 tokoh. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian yang akan dibacakan oleh Rekanita Septi. Kepada Rekanita Septi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septina Desa Putri dari kelompok 1. Di sini saya diberi tugas untuk membawakan materi yang pertama. Sedikit saya jelaskan tentang pengertian Khawarij. Teman-teman ada yang udah tahu belum nih? Khawarij itu apa sih? Apa yang disebut Khawarij? Kenapa disebut Khawarij? Ya, mari kita belajar bersama. Jadi, kata Khawarij secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu haroja. Haroja artinya keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Secara terminologi adalah suatu kelompok atau sekte atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat terhadap Ali yang telah menerima arbitrase atau tahkim yang terjadi pada perang Siffin pada tahun 37 Hijriah dengan kelompok pemberontak yaitu Muawiyah bin Sufyan perihal persengketaan khilafah. Aliran Khawarij ini muncul disebabkan oleh ketidaksetujuan dan sebagai wujud protes kepada Ali karena telah menerima tahkim tersebut yang pada akhirnya aliran-aliran ini keluar dari kelompok Ali. Aliran Khawarij memiliki doktrin-doktrin yang bersifat terlalu radikal, anarkis, dan memusuhi semua pihak yang tidak mau diatur. Kemudian ada beberapa ahli yang berpendapat tentang Khawarij. Yang pertama ada Abdul Hasan Al-Asy'ari. Sebutan Khawarij disematkan terhadap sekelompok orang yang memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib. Keluarnya mereka dari Ali bin Abi Thalib merupakan alasan penamaan ini. Ia berkata, faktor yang menyebabkan orang-orang yang menyebut mereka Khawarij adalah keluarnya mereka dari ketaatan Ali bin Abi Thalib tatkala ia mengambil kebijakan at-tahkim atau arbitrase dengan pasukan Muawiyah dalam perang Siffin. Adapun yang kedua yaitu Syahrastani. Beliau berpendapat bahwa siapa saja yang memberontak melawan imam yang sah yang dianggap oleh rakyat atau umat, maka dia disebut Khawarij. Yang ketiga ada Abu Hasan Al-Malati. Beliau berpendapat bahwa munculnya Khawarij Al-Muhakimah, salah satu sekte Khawarij, untuk pertama kalinya adalah orang-orang yang berslogan La hakama illa lillah, artinya keputusan hukum hanyalah wewenang Allah. Mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib telah kafir karena ia menyerahkan hukum kepada Musa al-Azhari. Padahal keputusan hukum hanyalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebutkan diri mereka dengan syurah yang berasal dari kata yasri
atau artinya menjual. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Nama lain dari Syuro adalah Haruriyah, satu desa yang terletak di dekat kota Kufah di Irak. Di tempat ini, mereka yang ada pada waktu itu berjumlah 12.000 orang berkumpul setelah mereka berpisah atau memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib. Jadi setelah beberapa ahli berpendapat, kemudian secara bahasa dan secara istilah, secara terminologi, yang dapat saya simpulkan adalah Khawarij adalah sekelompok orang yang keluar atau memisahkan diri dari kelompok Ali bin Abi Thalib setelah tahkim yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah pada saat perang Siffin terjadi. Dengan demikian, kaum Khawarij memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah dari kampung halamannya dan mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada banyak kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Rekanita Septi. Untuk pemateri yang kedua yaitu Rekanita Lina. Kepada Rekanita Lina dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maulana Rizky. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang latar belakang kemunculan Khawarij dan doktrin-doktrin Khawarij. Sebab kemunculan kelompok Khawarij yaitu satu, fanatisme kesukuan. Fanatisme kesukuan ini merupakan satu dari sebab-sebab munculnya Khawarij. Fanatisme kesukuan ini telah hilang pada zaman Rasulullah dan Abu Bakar serta Umar. Kemudian muncul kembali pada zaman pemerintah Utsman dan yang setelahnya. Dan pada masa Utsman, fanatisme tersebut mendapat kesempatan untuk berkembang karena terjadi persaingan dalam merebutkan jabatan-jabatan penting dalam kekhalifahan. Sehingga Utsman dituduh mengadakan gerakan nepotisme dengan mengangkat banyak dari keluarganya untuk menjabat jabatan strategi di pemerintahannya, dan inilah yang dijadikan hujah untuk mengadakan kudeta terhadapnya. B. Faktor ekonomi. Semangat ini dapat dilihat dari kisah Zul Huwaisirah bersama Rasulullah dan kudeta berdarahnya mereka terhadap Utsman ketika mereka merampas dan merampok harta Baitul Mal langsung setelah membunuh Utsman. Demikian juga dendam mereka terhadap Ali dan perang Jamal ketika Ali melarang mereka mengambil wanita dan anak-anak sebagai budak rampasan hasil perang, sebagaimana perkataan mereka terhadap Ali. Awal yang membuatmu kamu dendam padamu adalah ketika kami berperang bersamamu di hari peperangan Jamal dan pasukan Jamal kalah, engkau membolehkan kami mengambil apa yang kami temukan dari harta benda dan engkau mencegah dari kami mengambil wanita-wanita mereka dan anak-anak mereka. C. Semangat keagamaan. Ini juga merupakan suatu penggerakan mereka untuk keluar memberontak dari penguasa yang absah. Ali sebenarnya sudah mencium kelicikan di balik ajakan damai kelompok Muawiyah, sehingga pada mulanya Ali menolak permintaan itu. Akan tetapi karena desakan sebagian pengikutnya, terutama ahli Qur'an seperti Al-Ashi'ad bin Qais, Mas'ud bin Fudaki, At-Tamimi, dan Zaid bin Husain At-Ta'i, dengan terpaksa Ali memerintahkan Al-Ashkitar, komandan pasukan Ali, untuk menghentikan peperangan. Setelah menerima ajakan damai, Ali bermaksud mengirimkan Abdullah bin Abbas sebagai delegasi juru. Tetapi orang-orang Khawarij menolaknya dengan alasan bahwa Abdullah bin Abbas adalah orang yang berasal dari kelompok Ali. Mereka lalu mengusulkan agar Ali mengirim Abu Musa al-Asy'ari dengan harapan dapat memutuskan perkara berdasarkan kitab Allah. Keputusan tahkim yaitu Ali diturunkan dari jabatannya sebagai khalifah oleh utusannya, sementara Muawiyah dinobatkan menjadi khalifah oleh delegasinya. Sebagai pengganti Ali, akhirnya mengecewakan
orang-orang Khawarij. Sejak itulah orang-orang Khawarij membelot dengan mengatakan, mengapa kalian berhukum kepada manusia, tidak ada hukum selain hukum yang ada pada sisi Allah. Mengomentari perkataan mereka, Imam Ali menjawab, keliru. Pada waktu itu, orang-orang Khawarij keluar dari pasukan Ali dan langsung menuju Harura, sehingga Khawarij disebut juga dengan nama Hururiyah. Kadang-kadang mereka disebut dengan Syura dan Al-Mariqah. Di Harura, kelompok Khawarij melanjutkan perlawanan selain kepada Muawiyah juga kepada Ali. Di sana mereka mengangkat seorang pemimpin definitif yang bernama Abdullah bin Sahab Ar-Rasibi. Sebelumnya mereka dipandu Abdullah Al-Kiwa untuk sampai ke Harura. Golongan ini dibangsakan dengan nama kampung ini sehingga bernama Hururiyah. Selanjutnya yaitu doktrin-doktrin pokok Khawarij. Gagasan pokok dalam doktrin aliran Khawarij yaitu terdapat sejumlah gagasan pokok dalam doktrin golongan Khawarij yang berkaitan dengan urusan politik hingga akidah. Setidaknya ada 3 doktrin utama yang diyakini oleh kaum Khawarij, yaitu 1. Gagasan politik ekonomi adalah fanatisme keagamaan. Bagi mereka, hukum Allah harus ditegaskan. Khawarij menganggap semua orang yang mereka nilai telah melanggar hukum Allah berarti sudah murtad, kafir, bahkan darahnya halal ditumpahkan. Yang kedua yaitu golongan Khawarij meyakini pemerintah yang sah adalah sistem khalifah dengan kepala negara dipimpin oleh seorang imam atau khalifah yang dapat dipilih secara bebas oleh umat Islam. Ketika menjabat menjadi khalifah, masa jabatannya adalah permanen selama yang bersangkutan bersikap adil. Namun apabila sudah melanggar hukum Allah, menurut kaum Khawarij, khalifah itu harus dihukum, bukan dibunuh. Dianggap sudah murtad oleh kafir. Bagi kaum Khawarij, Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab adalah khalifah yang sah. Penerus 2 khalifah itu yakni Utsman bin Affan. Mereka anggap hanya sah menjadi khalifah sampai tahun ke-7. Selepas itu, Utsman dianggap oleh kaum Khawarij telah menyeleweng dan pantas dibunuh. Demikian juga pemerintah Ali dianggap sah sampai ia menyetujui arbitrase dengan Muawiyah. Selepas itu, menurut paham kaum Khawarij, Ali pun pantas dibunuh. Pada akhirnya, Khalifah Ali kemudian meninggal pada tahun 661 Masehi setelah diserang oleh salah satu pengikut Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Ketiga, pemikiran golongan Khawarij mengenai akidah memuat doktrin yang sangat radikal. Bagi Khawarij, orang yang berbuat dosa besar layak dianggap kafir, sudah murtad, serta hubungannya dengan Allah terputus. Oleh karena itu, mereka meyakini orang-orang seperti itu layak dihabisi. Setelah peristiwa Tahkim, orang-orang Khawarij menyampaikan protes kepada Ali dengan bilang, mengapa kalian berhukum kepada manusia? Tidak ada hukum selain hukum yang ada pada sisi Allah. Sekian, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rekanita Lina. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Rekanita Nabila. Kepada Rekanita Nabila dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya menjelaskan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Eka Natila akan menjelaskan materi tentang perkembangan Khawarij dan subsekte aliran Khawarij. Perkembangan Khawarij. Dalam perkembangan Khawarij terdapat radikalitas. Radikalitas yang melekat pada watak dan perbuatan kelompok Khawarij menyebabkan sangat rentan pada perpecahan. Baik perpecahan yang timbul dari internal kaum Khawarij itu sendiri maupun secara eksternal dengan sesama kelompok Islam lainnya. Para pengamat telah berbeda pendapat tentang berapa banyak perpecahan yang terjadi dalam tubuh kaum Khawarij. Al-Baghdadi mengatakan bahwa sekte ini telah pecah menjadi 20 subsekte. Harun juga mengatakan bahwa sekte ini telah pecah menjadi 18 subsekte. Dan adapun Al-Asfarayani mengatakan bahwa sekte ini telah pecah menjadi 22 subsekte.
Terlepas dari beberapa banyak subsekte perpecahan Khawarij, tokoh-tokoh ini yaitu Al-Baghdadi, Harun, dan Al-Asfarayani sepakat bahwa subsekte Khawarij yang besar hanya ada 6, yaitu A. Al-Muhakimah. Al-Muhakimah merupakan golongan Khawarij asli dan terdiri dari pengikut-pengikut Ali radhiyallahu anhu, dan karena inilah golongan ini disebut golongan Al-Muhakimah. Yang B yaitu Al-Azariqah. Golongan Al-Azariqah merupakan golongan yang dapat menyusun barisan baru dan besar juga kuat. Sesudah golongan Al-Muhakimah hancur, kemudian muncul golongan Al-Azariqah. Daerah kekuasaan Al-Azariqah terletak di perbatasan Irak dengan Iran. Nama ini diambil dari pemimpin pertama yaitu Nafi ibnu al-Asraq. Khalifah Nafi meninggal pada pertempuran di Irak pada tahun 686 Masehi. Yang C yaitu Al-Najdah. Najdah bin Ibnu Amir al-Hanafi dari Yamamah dengan pengikut-pengikutnya pada mulanya ingin menggabungkan diri dari golongan Al-Azariqah. Tetapi dalam golongan yang tersebut akhir-akhir ini timbul perpecahan. Sebagian dari pengikut-pengikut Nafi ibnu al-Asraq diantaranya yaitu Abu Fudaik, Rashid al-Tawil, dan Atiyah al-Hanafi tidak menyetujui paham bahwa orang Asroki yang tidak mau berhijrah ke dalam lingkungan Al-Asrokiyah adalah musyrik. Akan tetapi mereka berpendapat bahwa orang itu berdosa besar yang menjadi kafir dan kekal dalam neraka. Hanyalah orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Adapun pengikutnya jika mengerjakan dosa besar, benar akan mendapatkan siksaan, tetapi bukan dalam neraka, dan kemudian akan dimasukkan surga. Yang D. Al-Ajaridah. Mereka adalah pengikut dari Abd al-Karim Ibnu Ajrad yang menuntut Al-Syahrastani merupakan salah satu teman dari Atiyah al-Hanafi. Menurut paham mereka, berhijrah bukanlah merupakan kewajiban, sebagaimana diajarkan oleh Nafi ibnu al-Asraq dan Najdah, tetapi hanya merupakan kebajikan. Kaum Ajaridah boleh tinggal di luar daerah kekuasaan mereka dengan tidak dianggap menjadi kafir, dan juga hartanya boleh dijadikan rampasan perang. Hanyalah orang yang telah mati. Yang E. Al-Sufriyah. Golongan ini dipimpin oleh Ziyad ibnu al-Asfar. Dalam paham ini mirip dengan golongan Al-Azraqiyah. Yang F. Al-Ibadiyah. Golongan ini merupakan golongan yang paling beda dari seluruh golongan Khawarij. Namanya diambil dari Abdullah ibnu Ibad yang pada tahun 686 Masehi yang memisahkan diri dari golongan Al-Azariqah. Semua subsekte itu membicarakan persoalan hukum. Orang yang berbuat dosa apakah masih mukmin atau telah menjadi kafir? Tampaknya doktrin teologi tetap menjadi primadona pemikiran mereka, sedangkan doktrin-doktrin yang lain hanya merupakan pelengkap. Pemikiran subsekte ini lebih bersifat praktis daripada teoritis, sehingga kriteria bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai mukmin atau kafir tidak jelas. Hal ini menyebabkan dalam kondisi tertentu seseorang dapat disebut mukmin sekaligus pada waktu yang bersamaan disebut sebagai kafir. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Rekanita Nabila. Untuk pemateri yang terakhir, yaitu dari diri saya sendiri yang akan membawakan materi mengenai tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh yang terkait dalam golongan Khawarij. Yang pertama adalah Abdullah bin Wahab al-Rasibi. Adalah seorang kepala Khawarij yang dikenal sebagai Zu as-Safinat atau pemilik dahi yang keras karena ia banyak bersujud. Dia terpilih sebagai kepala Khawarij pada tahun 37 Hijriah atau 658. Setelah mereka terpisah dari Imam Ali alaihissalam, dia terbunuh dalam pertempuran Nahrawan. Tokoh yang kedua yaitu Nafi ibnu al-Rozak al-Hanafi.
meninggal pada tahun 685, adalah pemimpin faksi Khawarij Az-Zariyaqah selama Perang Saudara Muslim kedua. Dia dikatakan pendiam sebelum dia didorong oleh penyair Khawarij Abu Al-Wazi untuk menjadi aktif. Abu Al-Wazi kemudian secara praktis menunjukkan hal itu kepadanya dengan membunuh seseorang yang berbicara menentang kaum Khawarij. Tokoh yang ketiga adalah Najdah bin Amir Al-Hanafi, adalah kepala negara pecahan Khawarij dari tengah dan timur Arabia antara 685 dan kematiannya di tangan para partisannya sendiri. Keberadaannya membentuk bagian dari Perang Saudara Islam kedua dan faksi yang ia pimpin berdiri melawan kekhalifahan Umayyah yang menguasai Suriah dan Mesir, dan kekhalifahan Abdullah bin Zubair yang menguasai Hijaz dan Irak. Ciri-ciri aliran Khawarij masa kini atau Harun. Yang pertama adalah mereka mudah mengkafirkan orang lain. Yang kedua, mereka beranggapan bahwa Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan amalkan. Selain itu, dianggap salah. Yang ketiga, pemerintahan dan ulama yang tidak sepaham dengan mereka adalah sesat. Yang keempat, orang Islam yang tersesat perlu dibawa kembali ke jalan Islam yang sebenarnya, yaitu Islam yang mereka pahami dan Islam yang mereka amalkan. Yang terakhir adalah bersifat fanatik terhadap paham agama. Demikian presentasi dari kelompok 1. Saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dari kelompok kami dalam melakukan presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.